Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Pertama-tama melalui mimbar ini saya ingin mengajak untuk marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan sholat Jumat di siang hari ini di masjid yang sama-sama kita muliakan. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman. Selanjutnya, saya selaku khatib ingin mengajak kepada kita sekalian untuk marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan cara inilah insya Allah kita akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. 4 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan atau bulan mulia ini. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa kita menunaikan ibadah puasa adalah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan terpatri dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan mulia dan bulan istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam tersebut dikenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qadar ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Artinya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampunan kepadanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Bulan Ramadan juga disebutkan sebagai bulan yang mulia dan istimewa karena di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk pertama kali, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam rangka mengisi bulan istimewa yang penuh kemuliaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus banyak berdoa.
Ramadan adalah bulan doa. Ketahuilah bahwa doa di bulan suci Ramadan adalah salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 doa yang tidak akan ditolak, yakni doa seorang tua untuk anaknya, dan doa orang yang berpuasa, serta doa orang yang bersafar. Kecuali itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam bulan suci ini adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, salat tarawih, salat duha, salat tahajud dan witir, serta bersedekah. Ketahuilah bahwa semua amal soleh yang kita jalankan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat ganda. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada bulan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Sedangkan barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah tidak melewatkan sahur. Sahur adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi sebelum fajar, sebelum memulai puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umat Islam untuk tidak melewatkan sahur. Karena makan sahur akan memberikan energi dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sehari penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri dapat berupa menyantap sesuatu walaupun hanya seteguk air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sahur. Dalam sabdanya beliau sebagai berikut, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah sahur di akhir waktu. Makan sahur hendaknya dilakukan sedekat mungkin dengan waktu imsak, yaitu waktu terakhir sebelum terbit fajar. Hal ini disunahkan agar mendapatkan manfaat puasa secara maksimal. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Salah satu hikmah jika seseorang sahur di akhir waktu adalah membuat jarak antara sahur dengan waktu subuh tidak jauh, sehingga memungkinkan untuk segera melakukan sholat subuh di awal waktu. Kemudian memperbanyak sedekah. Sedekah memiliki nilai yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah, baik itu dalam bentuk harta maupun kebaikan lainnya kepada sesama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadis berikut, yang artinya dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah juga dapat menjadi penghapus dosa seseorang. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa
sebagaimana air memadamkan api. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah beberapa amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita jalankan di dalam bulan Ramadan yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan serta kesabaran sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menunaikan segala bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وربنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu fakarimal umur wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayyakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.